Hai guys, balik lagi di channel Kevin Gaming. Dan di video ini gue akan mereview PC gaming 5 jutaan yang cocok atau worth it untuk dibeli di tahun 2023. Oke guys, jadi sebenarnya untuk PC ini sendiri tuh sama dengan PC gue yang sebelumnya ya guys. Tapi karena ada beberapa depresiasi harga dan beberapa komponen-komponen yang gue upgrade atau gue ganti, jadinya gue buat ulang saja guys untuk review dari PC gue ini. Dan bagi kalian yang tanya kenapa ini untuk judulnya itu sama, karena depresiasi harga yang tadi gue sudah sebutkan itu, jadi dengan budget yang sama itu kalian bisa mendapatkan spek PC yang lebih tinggi daripada PC gue sebelumnya ya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam spesifikasinya. Oke guys, pertama kita mulai dulu dari part yang paling utama ya guys, atau motherboard dan yang ada di sekitarnya. Pertama gue akan bahas dulu untuk motherboard yang gue pakai guys. Untuk motherboard ini gue sudah tidak pakai yang lama ya guys, atau gue sudah upgrade dengan yang baru. Untuk motherboard gue menggunakan motherboard merek Faro Prime seri H61 VP2 Plus ya guys, yang sudah ada slot NVMe nya serta juga sudah support USB 3.0 ya guys. Serta tidak hanya itu, untuk Ethernet atau LAN-nya itu juga sudah support gigabit LAN ya guys. Jadi untuk kecepatannya juga sedikit lebih cepat. Kemudian ini di samping sini juga ada dua buah slot SATA ya guys. Yang pertama itu slot SATA yang 3.0 atau yang support hingga 6 GB per second, atau yang dengan kecepatan lebih tinggi guys untuk bisa membaca harddisk kalian. Dan sisanya itu masih SATA 2.0 ya guys. Kemudian untuk chipsetnya sendiri tuh untuk Mobo ini juga sudah menggunakan chipset B75 ya guys. Atau sebenarnya gue kurang tahu sih guys, tapi sepertinya untuk chipset B75 itu sedikit lebih di atasnya chipset H61 yang biasa guys. Dan untuk harganya sendiri itu Mobo ini dibanderol dengan harga mulai dari 550.000 yang paling murah hingga 640 ribuan sih guys kalau nggak salah. Dan itu bisa kalian dapatkan di toko offline ataupun toko online ya guys. Setelah itu kita lanjut ke bagian sebelahnya ini guys. Untuk di bagian sebelahnya ini ada dua keping RAM DDR3 merek dari Kingston ya guys. Dan untuk RAM ini sendiri itu gue masih pakai yang lama guys, atau RAM gue yang sebelumnya. Untuk RAM ini dulu gue beli dengan kondisi baru ya guys. Untuk harganya waktu itu masih agak mahal guys, masih di atas 300. Tapi karena mungkin untuk stoknya sekarang sudah jauh lebih banyak, untuk harganya sekarang sudah turun drastis sih guys. Dan sekarang kalian bisa beli RAM ini dengan harga mulai dari 180.000 hingga 275.000 ya guys untuk per kepingnya. Dan untuk PC gue ini gue menggunakannya 2 keping ya guys, 2x8GB. Dan harga yang tadi gue sudah sebutkan itu merupakan harga 1x8GB ya guys, 1600 MHz. Setelah itu kita lanjut ke bagian utamanya sih guys, atau bagian inti dari sebuah komputer ya guys, atau PC. Untuk prosesor ini gue menggunakan prosesor dari Intel guys, tepatnya Intel Core i7 3770 atau i7 Gen 3 dengan speed base clocknya itu 3,4 GHz hingga 3,9 GHz ya guys. Dan untuk fan-nya ini juga sudah bawaan sih guys, gue dapat dari toko tempat gue rakit. Untuk harga dari prosesor ini sendiri itu gue dulu beli sekitar 900 sampai 1 jutaan sih guys kalau nggak salah. Tapi karena lagi-lagi ada depresiasi harga sekarang, untuk harga prosesornya sendiri itu sekarang di 650 sampai 800 sih guys kalau nggak salah. Dan belum termasuk fan-nya, tapi jika sudah sama fan-nya itu mungkin di atas 900 ya guys jika kalian beli di all shop. Setelah itu kita lanjut ke part kedua yang menurut gue paling penting di sebuah PC ya guys, yaitu VGA atau kartu grafis ini guys. Untuk VGA sendiri ini gue menggunakan VGA dari MSI GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 OC version 2 ya guys. Dan waktu itu gue belinya kondisi second ya guys, tapi karena secondnya ini second like new dan masih segel serta full set, untuk harganya agak mahal ya guys. Waktu itu gue beli masih di angka 2 juta guys. Dan sekarang untuk harganya ini sendiri sudah sampai di 1,4 sampai 1,7 ya guys, tergantung kondisi dan kelengkapannya. Dan sekedar informasi bagi kalian, jika VGA itu belum lepas atau belum rusak untuk segelnya itu harusnya untuk dalamnya itu masih pasta aslinya ya guys, atau belum pernah bongkar. Dan VGA ini sendiri juga membutuhkan 6 power pin ya guys yang ada di kanan ini guys. Tapi jika kalian ada budget berlebih itu kalian bisa beli yang seri 6GB saja guys, karena menurut gue itu jauh lebih worth it daripada yang punya gue ini. Dan jika kalian bermain game-game seperti Forza Horizon 4, Forza Horizon 5 atau Cyberpunk itu akan jauh lebih berguna ya guys, karena ketiga game itu membutuhkan VRAM yang gede ya guys supaya untuk grafisnya bisa maksimal. Atau jika kalian tidak bisa mendapatkannya yang 1060, kalian bisa langsung saja cari yang 1660 Super ya guys. Menurut gue itu jauh lebih worth it, walaupun harganya masih di atas 2 juta ya guys, mungkin di sekitar 2 juta sampai 2.300.000 guys sekarang guys. Kemudian kita lanjut ke bagian penyimpanan. Untuk penyimpanan ini sendiri gue menggunakan 2 storage ya guys.
walaupun ini untuk mobu gue sudah support NVMe, tapi karena untuk mobu gue ini juga masih belum ada 1 bulan, jadi gue belum pindah dari SATA ke NVMe ya guys. Yang pertama itu gue menggunakan SSD dari Varo ukuran 128GB, masih SATA guys. Dan yang kedua itu gue menggunakan SSD dari Seagate FireQT ya guys. Untuk SSD nya sendiri itu sekarang harganya sekitar 170 sampai 190 ribuan guys. Sedangkan untuk SSD nya itu harganya agak gelap sih guys sekarang guys. Dan dulunya itu harganya sekitar 600-an, tapi sekarang untuk harganya sudah di angka 700 sampai 1 juta ya guys. Tapi karena untuk mobo ini support NVMe, gue lebih menyarankan kalian langsung saja menggunakan NVMe yang M.2 ya guys, karena itu jauh lebih worth it atau jauh lebih kencang guys daripada SSD yang SATA. Atau yang gue maksud itu untuk penyimpanannya kalian bisa menggunakan satu saja guys, atau NVMe yang ukurannya gede ya guys. Karena jika kalian menggunakan SSD yang ukuran 128 itu menurut gue agak ngepres sih guys. Dan jika kalian ingin menggunakan dua storage seperti gue sarannya minimal 256GB ya guys untuk sistemnya atau OS-nya pada bagian SSD-nya. Dan untuk harddisk-nya tuh terserah kalian. Jika kalian hanya membutuhkan untuk program-program yang ringan, menurut gue harddisk cukup sih guys. Tapi jika kalian lebih mengejar speed seperti rendering, lalu proses game dan aplikasi-aplikasi berat, gue lebih menyarankan SSD ya guys. Setelah itu untuk kipasnya atau fan-nya itu gue menggunakan 4 buah fan sih guys. Untuk yang exhaust ini gue menggunakan fan dari LCD Ringer guys, RGB. Untuk RGB-nya ini hanya bisa running secara otomatis ini ya guys, tidak bisa kalian atur untuk gerakan lampunya. Kemudian untuk intake-nya ini gue menggunakan 3 buah fan sih guys, tapi untuk mereknya ini gue agak lupa sih guys untuk mereknya apa. Tapi yang pasti ini untuk harganya di bawah 50 ribuan semua sih guys yang ada di depan ini. Dan untuk exhaust-nya ini harganya sedikit lebih mahal guys, karena untuk lampunya ini RGB ya guys. Untuk LCD Ringer ini harganya sekarang sekitar 65.000 sampai 70.000 sih guys kalau nggak salah. Dan waktu itu gue beli masih di harga 60 ribuan sih guys, jadi masih murah waktu itu. Lalu untuk supply daya atau supply listrik dari semua komponen yang ada di bagian atas ini, gue menggunakan PSU atau power supply dari Innovation Legacy 400 watt 80 plus bronze ya guys. Untuk harganya sendiri tuh sekarang sekitar 285 ribuan sampai 300 ribuan sih guys untuk sertifikasi yang bronze ini. Tapi jika kalian punya budget berlebih, menurut gue kalian beli yang gold saja sekalian ya guys, karena untuk harganya terpaut sedikit sih guys, sekitar 50.000 sampai 100.000 saja. Atau yang gold itu bisa kalian dapatkan di harga 350.000 sampai 400.000 saja sih guys. Menurut gue itu jauh lebih worth it daripada yang bronze ini. Tapi karena waktu itu gue hanya ada yang bronze di tokonya, jadi gue beli yang bronze saja ya guys. Kemudian untuk menutup semua komponen yang ada di dalam komputer ini, gue menggunakan casing dari Armageddon ya guys, Limit N5 Aurora warna hitam. Dan untuk casing ini sendiri itu merupakan casing micro ATX ya guys, atau casing yang paling kecil. Dan untuk lampu depannya ini sendiri sudah RGB ya guys. Dan untuk bagian sampingnya ini sebenarnya juga ada tempered glassnya ya guys, tapi karena ini kebutuhan untuk rekaman video, jadi gue copot saja guys untuk casingnya, supaya untuk bagian dalam PC-nya lebih terlihat dengan jelas ya guys. Dan untuk slot di atasnya itu juga sudah ada USB 3.0 nya 1 buah dan 2 buah USB 2.0 ya guys. Serta untuk harganya sendiri itu casing ini sekarang sudah agak naik sih guys daripada dulu waktu gue beli. Waktu itu gue beli itu masih di harga 320-an ya guys, dan itu pun harga toko offline. Dan toko online-nya waktu itu masih di 280 ribuan ya guys. Tapi sekarang untuk harganya sendiri itu sudah sampai di 300 ribuan sih guys, 330 sampai 350 sih guys kalau nggak salah. Dan untuk casing ini juga ada warna putihnya ya guys. Menurut gue untuk casing ini sendiri itu sudah cukup sih guys jika kebutuhan kalian hanya untuk game-game ringan dan aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu berat. Oke, jadi untuk spesifikasinya sudah gue sebutkan semua, dan untuk total keseluruhannya kurang lebih segini guys dari harga yang sudah gue sebutkan. Lalu gue ambil rata-ratanya ya guys, atau gue ambil harga tengah-tengahnya. Dan semua komponen atau part yang tadi sudah gue sebutkan itu rata-rata gue menggunakan komponen-komponen yang baru ya guys, atau yang masih ada kardusnya atau garansinya. Namun memang ada 2 part second atau second like new yang gue gunakan di dalam PC ini ya guys, seperti prosesornya dan VGA-nya guys, karena untuk kedua part ini sudah tidak produksi lagi ya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian benchmark performa di beberapa game dan aplikasinya. Oke guys, jadi untuk aplikasi atau game pertama yang akan gue gunakan sebagai pengetesan performa PC gue ini adalah game GTA 5 Online guys.
guys. Dan sekedar informasi, untuk game GTA 5 Online ini lebih berat daripada game GTA 5 biasa ya guys. Jadi jika di game GTA 5 Online saja untuk PC ini sudah bisa mendapatkan 60 fps, artinya di GTA 5 biasa bisa mendapatkan fps yang lebih dari itu ya guys, sekitar 110 atau 120% ya guys. Dan untuk grafiknya sendiri ini gue setting seperti ini guys, rata-ratanya sudah very high dan high guys. Untuk advance grafiknya juga gue gak ubah-ubah, karena untuk VRAM-nya ini hanya 3GB ya guys. Dan dengan kondisi MSI After benar-benar menyala serta screen record menggunakan Nvidia GeForce Experience, itu untuk PC gue ini bisa mendapatkan FPS di angka 60 sampai 72 fps ya guys. Kadang juga bisa 75 fps guys jika objek yang di render itu tidak terlalu berat ya guys. Bahkan untuk fps nya itu bisa lebih dari 80 ya guys terkadang. Tapi karena untuk layar atau monitor gue ini hanya support sampai 75 Hz, jadi untuk FPS atau grafik yang tertampil tuh hanya mentok di 75 ya guys. Dan kadang jika berlebihan itu untuk grafiknya juga kadang jadi tidak halus guys, karena refresh rate-nya tidak support ya guys. Tapi menurut gue dengan FPS di range 60 sampai 70 itu sudah lebih dari cukup ya guys, karena game GTA 5 Online ini sendiri itu sudah sangat nyaman atau sangat enak untuk dimainkan ya guys di range 60 fps-an. Jadi menurut gue itu untuk FPS 60 sampai 70 sudah cukup ya guys jika kalian ingin bermain GTA 5 Online saja. Tapi jika kalian bermain untuk GTA Roleplay, mungkin untuk FPS-nya tidak bisa semaksimal ini ya guys dengan settingan grafis yang sama. Tapi jika dengan settingan grafis yang lebih rendah harusnya bisa dimainkan sih guys untuk GTA RP. Dan untuk FPS yang tertampil di kiri atas ini bisa kalian tambahkan 5 sampai 15% ya guys, karena ini posisinya gue sedang menggunakan screen record guys, jadi untuk FPS-nya juga terkurangi sedikit ya guys oleh screen recordnya. Lalu di game simulator seperti ETS 2 atau Euro Truck Simulator 2 ini dengan settingan rata kanan atau mayoritas sudah high dan ultra, untuk PC gue ini bisa mendapatkan FPS di angka 90 sampai 140 ya guys, tergantung objek yang ada di sekitarnya. Dan untuk FPS yang tadi sudah gue sebutkan itu bisa kalian tambahkan 5 sampai 15% ya guys seperti game-game lainnya. Karena untuk pengetesan ini gue menggunakan screen record yang mana itu akan mengurangi FPS-nya ya guys. Kemudian di game Valorant dengan settingan rata kiri atau full hexpo 80p 75 Hz dan VSync mati, untuk PC gue ini bisa mencapai FPS di range 120 sampai 180 ya guys jika in game. Sedangkan jika kalian sedang spectate atau berhenti di pojokan ini untuk FPS-nya kadang bisa sampai 200 lebih ya guys. Dan yang terakhir adalah pengetesan untuk render video ya guys, atau render sebuah film di Adobe Premiere Pro. Untuk bahannya sendiri gue menggunakan video gue sebelumnya ya guys, atau video yang cara top up Valorant itu guys. Untuk video tersebut dengan kualitas 1080p dan bitrate 20 MB per second 60 fps dapat tuntas dalam waktu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 menit ya guys. Oke guys, kurang lebih seperti ini untuk video gue kali ini. Bagi kalian yang suka video ini, kalian bisa klik tombol like dan subscribe. Dan bagi kalian yang masih ada pertanyaan atau masih bingung dengan spek PC yang sudah gue sebutkan tadi, kalian bisa tanya saja di kolom komentar ya guys, dan bisa mungkin gue akan jawab. Oke guys, thanks for watching and see you on the next video. Bye.